Halo, saya Muhammad Hidayat, saya seorang fotojurnalis. Hari ini saya sedang berada di TPU Rorotan, TPU khusus pemakaman jenazah COVID-19. TPU Rorotan merupakan TPU terbesar kedua setelah TPU Pondok Rangon yang digunakan untuk pemakaman khusus jenazah COVID-19. Sudah setahun lebih warga Indonesia hidup berdampingan dengan virus corona atau COVID-19, di mana kasus pertama kali diumumkan di tanah air pada 2 Maret 2020 lalu yang saat itu berawal dari 2 warga Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Walau setahun pandemi berlalu, saat ini kasus COVID-19 yang terjadi di tanah air justru mengalami kenaikan yang mencapai 21.095 kasus pada 26 Juni 2021 lalu, dan ini merupakan rekor tertinggi dalam sehari yang pernah dialami Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, kasus kematian COVID-19 juga meroket. Sebelumnya, berdasarkan data Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mencatat total kasus kematian akibat COVID-19 pada Juni 2021 mencapai 7.913 jiwa, sekaligus tertinggi sejak pandemi melanda Indonesia. Ketua Bidang Data dan Teknologi Satgas, Dewi Nur Aisyah saat itu mengatakan, total kasus kematian di bulan Juni melampaui rekor kasus kematian sebelumnya yang terjadi Januari 2021 lalu, yakni 7.860 jiwa. Kemudian di bulan Juli ini, Indonesia kembali menduduki peringkat tertinggi di dunia terkait data penambahan angka kematian harian akibat COVID. Berdasarkan data Satgas COVID-19, Indonesia mencetak rekor penambahan angka kematian akibat COVID, yaitu 1.093 kasus meninggal dunia pada Minggu 18 Juli. Mengacu pada situs World Do Matters pada 19 Juli 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, terjadi penambahan angka kematian sebanyak 1.093 jiwa. Dengan demikian, akumulasi angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia sebanyak 73.582 jiwa. Posisi kedua ditempati Brasil dengan angka kematian harian akibat COVID-19 sebanyak 939 korban jiwa. Setelah itu, Rusia berada di peringkat 3 dengan 764 korban jiwa. Peringkat keempat menyusul India sebanyak 501 korban jiwa. Kemudian, Kolombia berada di posisi kelima dengan 476 jiwa meninggal akibat COVID-19 dalam satu hari. Mobil ambulans terus berdatangan, dari siang hingga tengah malam. Petugas bekerja diiringi suara sirine serta isak tangis keluarga korban COVID-19 yang tiba bergantian di tempat pemakaman umum TPU Rorotan, Jakarta Utara. Peraturan dipatuhin, Pak. Mohon maaf, jangan ganggu yang kerja. Mbak, kami turut berduka cita. Mau nanya sedikit, Boleh. berapa yang meninggal di
usianya umur berapa ya? 71. 71. Iya. Itu siapanya Mbak? Mama saya punya kakak. Oh, kakak dari mana? Iya, kakak kedua. Mama saya kelima. Pas sebelah rumah saya rumahnya. Di diagnosisnya punya penyakit bawaan atau? Ada penyakit bawaan. Kebetulan penyakit bawaannya jantung. Oh, jantung. Udah berapa lama ya? Kalau jantungnya sih udah lama, udah pakai ring yang kelima kalau nggak salah. Terakhir emang biasa saya yang nganterin ke rumah sakit, cuman karena ternyata didiagnosa COVID, saya udah nggak bisa nganter lagi. Makanya sedihnya luar biasa. Dari keluarga sekarang masih ada yang terinfeksi COVID? Istrinya sama anaknya. Dirawat? Enggak, isoman di rumah. Memang kebetulan saya pertama kali COVID, besoknya jantungnya sakit, saya tanya sama dokter yang biasa, memang kan saya yang ini kan ke RSCM, suruh ke RSCM, tapi nggak ada tempat. Jadi apa namanya, oksigennya pun nggak punya di RSCM, dipakai semua. Tapi kata pihak RSCM bawa pulang, beli oksigen. Gitu. Berarti kehabisan oksigen ya? Ini iya, karena udah 10 hari, karena kita pikir kan kalau 10 hari itu COVID kan udah masanya selesai, maksudnya 14 hari kan. Cuman karena om saya punya jantung, nggak mau makan, lemes, makan cuma 2 sendok. Ya ini kemarin sih kehabisan oksigen jam 3 malam. Dirawatnya berapa lama ya? Di isoman, jadi langsung pulang gitu loh, diantarin. Berarti pemulasaran jenazahnya di rumah? Di rumah, di lantai atas. Luar biasa. Gitu. Jadi di lantai atas diturunin sama, tadinya kan memang kita nggak boleh masuk kan ya ke rumah kan, cuma ada adik saya masuk cuma untuk menyaksikan, takut kurang kan dari atas ke bawah gitu. Berarti dari rumah langsung dibawa ke sini ya? Nunggu dulu berapa jam, tadi meninggalnya tuh jam 3 malam. Baru itunya karena kan kita pihak keluarga mau yang deket rumah ya, deket rumah tuh di mana, Kemiri, tapi full. Kalau memang ada keluarga bisa ditumpuk, cuma kita nggak ada keluarga karena memang COVID yang sekarang boleh di pemakaman umum kan ya. Di Layur saya coba juga nggak bisa. Terus di Kawi-Kawi ada ponakan om, karena masih kecil meninggalnya, jadi kecil, nggak masuk petiknya karena kan harus sesuai peti gitu. Akhirnya kita mutusin ya udah ikut protokol pemerintah. Berarti menghubungi Satgas berarti? Iya, tapi memang dari awal sudah menghubungi Satgas, cuma kita mengambil keputusan mau kita kuburin sendiri. Kalau kuburin sendiri kita kan biaya sendiri. Saya udah dapat ambulannya, saya udah dapat yang buat ngangkutnya, maksud saya ya biarin ponakannya saya bekelin sarung tangan apa semua gitu. Tapi ternyata kuburannya nggak dapet. Ada sedikit pesan nggak untuk masyarakat gitu loh tentang bahayanya COVID-19 atas pengalaman di keluarga Mbak ini? Jangan Anggap remeh COVID. COVID memang ada. Saya pikir juga dulu COVID tidak ada, hanya yang penting pakai masker gitu. Tapi ternyata COVID bawa keluarga saya. Saya baru saya sadar kalau COVID itu memang ada. Jangan lupa pakai masker juga. Terima kasih Mbak ya, saya mohon maaf. Gak apa-apa. Mas, mungkin bisa dijelaskan nama panggilan aja sama dari mana?
Nama Arifin dari PMI Kota Tangerang. Eh, hari ini tuh udah nganterin berapa jenazah ya? Kak, kalau untuk pengantaran jenazah untuk di Kota Tangerang sendiri udah 2 kali. Udah Di 2 kali. pemakaman di Kota Tangerang, untuk yang Jakarta ini 1. Untuk hari ini jadi 3. Oh, berarti itu 3 kali kemana aja? Yang 2 pemakaman Selapajang di Kota Tangerang sama COVID-3. Yang 1 lagi ini di Rorotan terakhir. Oh, berarti rorotan cuma 1 ya hari Iya, ini? 1. Tuh. Sisanya selebihnya di Kota Tangerang aja. Berarti tadi ngambil jenazahnya di mana ya, Mas? Di RS Tarakan. Oh, Tarakan. Betul, karena ada permintaan ke kami, jadi kebetulan kami udah selesai pelayanan, langsung kami antar. Kira-kira dari PMI sendiri yang Tangerang itu memang ada kontribusinya dalam ambulan mengantar-ngantar gitu ya? Iya, pelayanan kami 24 jam, Mas. Oh gitu. Iya, untuk kalau PMI Kota Tangerangnya mempunyai 2 ambulans dan 2 unit mobil jenazah. Gitu. Jadi pelayanan kami memang 24 jam 3 shift. Oke. Bisa dijelasin nggak gini maksudnya PMI Kota Tangerang itu mempunyai layanan gini-gini tentang pelayanan COVID gitu-gitu, tentang pengantaran jenazah gitu-gitu, lebih jelas aja gitu, Mas? Iya, kalau untuk pelayanan ya, Mas, kami mempunyai mobil khusus ambulan, mobil untuk membawa pasien COVID. Itu kita sebut sering EH2. Nah, kalau untuk yang mobil jenazahnya ini kita pakai yang EH4 untuk yang khusus peti gitu. Jadi memang kami unitnya ada 4 armada, 2 unit mobil ambulans dan 2 unit mobil jenazah gitu. Lelah nggak, Mas? Eh, Ya lelah banget, Mas. Ini udah ketiga kali, belum lepas asmat. Gerah, Mas ya? Iya. Terakhir, Mas, kira-kira ada pesan nggak itu untuk masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini, Mas? Mungkin dari petugas PMI bagaimana menyampaikan gitu. Kalau untuk yang lonjakan kedua yang sekarang ya, kalau bisa sih untuk masyarakat, janganlah itu ada bahasa nggak percaya tentang COVID lah, terus ada bahasa itu ambulans kosong lah kita bawa terus, dan selebihnya ya kalau kita berharap sih jangan sampai ya lebih diperketat aja prokesnya, terus taati. Kalau memang WFH, WFO udah ikutin aja sih gitu. Kalau menurut kita ya jangan sampai maksudnya ketemu kita orang gitu yang nakes gitu. Berharap semua sehat-sehat aja sih. Oke, Mas. Makasih, Mas. Iya, Pak, mari. ya, semoga sehat-sehat selalu. Iya, mari Pak. Makasih. Tidak ada orang yang bermimpi untuk berduka di masa yang belum tiba. Harapan kita sama, yaitu menjadi bahagia. Sayangnya, tidak semua harapan terwujud nyata. Kini, kita malah bergelut dengan ancaman yang tak kasat mata. Pilu tidak lagi menjadi momen langka. Siang dan malam, terdengar tangis dan dibanjiri air mata. Seakan sudah biasa, para penggali tak henti bekerja. Ya Tuhan, jika ini hanya mimpi, maka biarkan kami terjaga, karena sesak sudah menguasai dada. Jika ini realita, maka tolong kami untuk saling menjaga. Kami lelah, dan kami hampir putus asa. Hanya dengan pertolongan-Mu saja kami mampu berkata, semua akan indah pada waktunya. Perjuangan kita belum usai, kawan. Segeralah pulih Indonesia.